Hello all, my name is Siti Anissa Rafida. Hello friends, my name is Zulfa Lutfi Afifah. Hi bro, my name is Yusri Muhammad. Hello guys, it's me Yusri Rahmani. Hello everyone, my name is Salma Nailatul Jannah. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian adverb. Jadi, what is adverb? Basically, they are words used to modify verb, adjective, or adverb itself. Jadi, pada intinya, adverb itu merupakan kata yang digunakan untuk memodifikasi kata kerja, kata sifat, atau kata adverb itu sendiri. Modifikasi di sini artinya adalah dengan memberikan informasi lebih. Maksudnya gimana sih? Oke, di sini saya akan beri contoh kalimat yang menggunakan adverb. Contohnya adalah she danced gracefully. Dari kalimat itu, kira-kira kalian tahu nggak adverbnya yang mana? Oke, saya akan kasih tahu adverbnya yang mana, yaitu gracefully. Merupakan kata adverb, sedangkan she adalah subjek dan dance adalah verb. Gracefully pada kalimat itu mendeskripsikan dance, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara perempuan itu menari. Jadi, adverb di sini memiliki fungsi untuk menjelaskan suatu verb. Do you need more examples? Oke, saya akan berikan contohnya. Contohnya yaitu the soup was quite delicious. Kira-kira menurut kalian mana nih adverbnya? Yuk kita bedah satu-satu dari katanya. The soup adalah subjek, delicious merupakan kata sifat atau adjektif yang menjelaskan bahwa supnya enak. Lalu, quite di sini mendeskripsikan delicious tadi seperti apa, sehingga kita bisa tahu enaknya itu seperti apa. Nah, kalau begitu, maka quite di sini merupakan adverb yang mendeskripsikan si sup ini seenak apa. Ingat ya teman-teman, fungsi adverb adalah untuk memberi penjelasan atau deskripsi lebih pada suatu verb, adjektif, atau bisa juga adverb itu sendiri. Oke teman-teman, di sini saya ada dua contoh lagi nih buat kalian. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Contoh yang pertama, she runs very quickly, artinya dia berlari sangat cepat. Nah, kira-kira menurut kalian mana nih yang termasuk adverb? Yaps, very merupakan adverb karena very di sini menjelaskan seberapa cepat dia berlari. Oke, lanjut ke contoh soal kedua. Bisa kalian lihat di sini. Contohnya, she truly loves you just the way you are, yang artinya dia sungguh mencintai kamu apa adanya kamu. Nah, kira-kira menurut kalian yang mana nih termasuk adverb? Ya, betul sekali. Truly merupakan adverb karena truly di sini menjelaskan seberapa cinta dia terhadap seorang tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai types of adverb. Namun, di sini saya hanya akan menjelaskan 3 jenis adverb saja. Yang pertama, adverb of frequency, yang kedua, adverb of degree, dan yang ketiga, adverb of modality. Yang pertama, adverb of frequency. Adverb of frequency merupakan sebuah kata keterangan yang menerangkan frekuensi atau intensitas dari sebuah kegiatan yang dilakukan atau akan yang sedang terjadi. Jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan dengan menggunakan kata keterangan ini biasanya akan berupa angka. Maka, kata tanya seperti how often, how frequently, dan how many times dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan terkait adverb of frequency. Secara garis besar, adverb of frequency terbagi menjadi 2, yaitu adverb of definitive frequency dan juga adverb of indefinitive frequency. Kedua jenis kata keterangan ini sama-sama menjelaskan intensitas atau frekuensi waktu, namun ada perbedaan pada spesifikasi waktunya. Yang pertama,
adverb of definitive frequency. Adverb of definitive frequency merupakan kata keterangan yang menyatakan frekuensi sebuah kejadian atau peristiwa dalam waktu spesifik atau memiliki rincian waktu yang sangat jelas dan pasti tanpa perkiraan. Ada beberapa kata yang digunakan untuk mengidentifikasi adverb of definitive frequency. Di antaranya adalah yang pertama, every, seperti every day, every week, every month, dan lain sebagainya. Contoh kalimat, my father goes to his hometown every month to see my grandparents and other relatives there. Artinya, ayahku pulang kampung setiap bulan untuk bertemu kakek nenekku dan kerabat lain di sana. Yang kedua, once, twice, there times, and etc. Sesuai dengan karakteristik dari adverb of definitive frequency yang spesifik dan pasti, maka angka seperti twice, once, dan sebagainya bisa digunakan. Contoh kalimat, I only went to the haunted house once and I won't go to there again forever. Yang artinya, aku hanya sekali pergi ke rumah hantu dan aku tidak akan pergi ke sana lagi selamanya. Yang ketiga, yearly, annually, monthly, weekly, daily, hourly. Kata tersebut bisa digunakan untuk menunjukkan rutinitas suatu kejadian atau peristiwa. Bisa juga untuk menyatakan kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Contoh kalimat, our family traveling yearly to get some healing, and this year we will go to Okinawa in Japan. Artinya, keluarga kami melakukan perjalanan setiap tahun untuk menenangkan diri, dan tahun ini kami akan pergi ke Okinawa di Jepang. Itulah pembahasan mengenai adverb of definitive frequency. Untuk pembahasan adverb of indefinitive frequency akan dilanjutkan oleh Saudara Yusri. Saya di sini akan menjelaskan tentang adverb of indefinite frequency. Adverb of indefinite frequency merupakan kata keterangan yang menunjukkan frekuensi suatu peristiwa atau kejadian tanpa adanya waktu yang jelas dan pasti kapan terjadinya. Ada beberapa kata yang digunakan untuk mengidentifikasi adverb of indefinite frequency. Di antaranya adalah yang pertama, always, constantly. Dua kata ini bisa menjelaskan beberapa kali sebuah peristiwa terjadi tanpa angka yang jelas namun jawabannya tetap valid. Dengan menggunakan jawaban ini, setiap orang bisa menginterpretasikan sendiri kira-kira berapa kali intensitas sebuah kejadian telah terjadi. Contoh kalimat, she always studies so hard in her home, reviews her lesson from the school and prepares for tomorrow's lesson. Artinya, dia selalu belajar di rumahnya, mengulang pelajaran dari sekolah dan mempersiapkan pelajaran untuk besok. Yang kedua, usually, normally, frequently, regularly, often. Kata ini juga mengandung perkiraan yang subjektif bagi tiap orang namun tetap valid. Jika always dan constantly dinilai lebih banyak terjadi atau memiliki intensitas 100%, kelima kata ini mungkin memiliki makna sekitar 60-70% sebuah kejadian terjadi. Contoh kalimat, Nina usually gives ride to her sister in the morning and they go to school together. Artinya, Nina biasanya memberikan tumpangan ke adiknya di pagi hari dan mereka pun pergi sekolah bersama. Yang ketiga ataupun yang terakhir, yaitu sometimes, occasionally, infrequently. Kata ini bisa digunakan jika kamu ingin menyatakan sebuah kejadian yang berlangsung setidaknya 50% saja. Contoh kalimat, Jane goes to shopping mall infrequently, so she doesn't know what to buy when she's going there. Jane tidak sering pergi ke mall, jadi dia tidak tahu apa yang harus dibeli ketika pergi ke sana. Oke, di sini saya akan menjelaskan aturan penggunaan adverb of frequency. Ada beberapa cara menempatkan adverb of frequency dalam kalimat. Yang pertama, sebelum predikat utama kecuali pada to be. Polanya adalah subjek plus adverb plus predikat utama. Berikut contohnya. I always remember to do my homework. Nah, dalam kalimat tersebut yang menjadi adverb of frequency yaitu kata always. Karena kata always terletak setelah subjek dan sebelum predikat utama. Kemudian yang kedua, setelah predikat to be, polanya adalah subjek plus to be plus adverb. Perhatikan contoh berikut. She isn't usually bad-tempered.
Nah, dalam kalimat tersebut yang menjadi adverb of frequency adalah kata usually. Karena kata usually terletak setelah predikat to be yaitu is. Kemudian yang ketiga, di antara auxiliary verb dengan predikat utama, polanya adalah subject plus auxiliary verb plus adverb plus predikat utama. Berikut contohnya, she can sometimes beat me in a race. Dalam kalimat tersebut yang menjadi adverb of frequency adalah kata sometimes. Karena kata sometimes terletak setelah auxiliary verb yaitu can dan sebelum predikat utamanya yaitu beat. Kemudian yang keempat, di awal kalimat. Pada adverbs usually, normally, often, frequently, sometimes, dan occasionally dapat diletakkan di awal kalimat. Berikut contohnya. Sometimes I like to eat Thai food. Namun, kita tidak dapat menggunakan adverbs always, rarely, ever, dan never di awal kalimat. Pembahasan yang kedua, adverb of degree. Adverb of degree adalah kata keterangan yang digunakan untuk membahas mengenai tingkatan atau intensitas daripada sebuah tindakan, kata sifat maupun adverb lainnya dalam sebuah kalimat. Adverb of degree umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan how much or how many atau how little. Berikut merupakan beberapa daftar kosakata yang termasuk dalam adverb of degree. Teman-teman, you can see here. Berikutnya tentang aturan penggunaan adverb of degree. Adverb of degree digunakan untuk menjawab pertanyaan how much or how many atau how little atau to what extent. Adverb of degree dapat memberikan makna tambahan dengan memberikan keterangan mengenai intensitas, konsentrasi, atau bahkan kedalaman suatu tindakan. Posisi adverb of degree dalam sebuah kalimat bisa diletakkan sebelum kata kerja utama, setelah kata kerja utama, atau setelah objek. Adverb of degree umumnya dibentuk dengan menambahkan akhiran li pada kata sifat. Namun, terdapat pula anggota adverb of degree yang tidak memiliki akhiran li. Secara umum, berfungsi untuk memberikan makna tambahan kepada kata kerja. Namun, terdapat beberapa anggota adverb of degree yang dapat memberikan makna tambahan pada kata sifat, kata keterangan lainnya, atau bahkan sebuah klosa. Kemudian, fungsi dan contoh kalimat adverb of degree. Fungsi yang pertama yaitu menjelaskan verb atau kata kerja. Posisinya yaitu sebelum atau setelah verb. Nah, contoh kalimat sebelum verb yaitu I totally agree with you. Kemudian contoh kalimat yang setelah verb yaitu he walks fairly slow for a young man. Fungsi yang kedua yaitu menjelaskan adverb atau kata keterangan lain dalam kalimat. Posisinya yaitu sebelum atau sesudah adverb. Contoh kalimat sebelum adverb yaitu she is so beautiful. Contoh kalimat sesudah adverb yaitu he drives fast enough. Fungsi yang ketiga yaitu menjelaskan adjektif atau kata sifat. Posisinya yaitu sebelum atau sesudah adjektif. Contoh kalimat sebelum adjektif yaitu she is such a very charismatic. Contoh kalimat sesudah adjektif yaitu a cup of coffee that I got this morning was sweet enough. Fungsi yang keempat yaitu menjelaskan preposisi. Posisinya yaitu sebelum preposisi. Contoh kalimatnya yaitu he called me nearly into in the middle of night. Okay everyone, after we listened the presentation from our friends before, there are about adverb of frequency and adverb of degree. Now, I will explain you guys about adverb of modality. Do you know guys, what is adverb of modality? Adverb of modality merupakan adverb atau kata keterangan untuk menyatakan tingkat keyakinan atau harapan terhadap suatu hal. Pertanyaan pada adverb of modality biasanya yaitu how do you feel, what you feel, what is your feeling, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, untuk aturan penggunaan adverb of modality ini biasanya terletak pada awal kalimat atau tengah kalimat. Untuk lebih mudah dalam memahami apa saja adverb yang termasuk dalam kategori adverb of modality ini, berikut penggunaannya dalam kalimat. Yang pertama, unlikely, artinya tidak mungkin.
Salah satu jenis adverb of modality ini memiliki fungsi yang sama dengan kata impossible, yaitu menyatakan ketidakmungkinan dari suatu hal. Contoh kalimat, we unlikely make our dream come true if we didn't put our best effort. Artinya, kita tidak mungkin mewujudkan mimpi kita jika kita tidak berusaha semampu kita. Yang kedua, likely, artinya sangat mungkin. Sesuai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kata likely digunakan untuk memberikan keterangan bahwa suatu hal dalam kalimat itu sangat mungkin dilakukan atau terjadi. Contoh kalimat, I will likely stay in library to study this afternoon. Artinya, sangat mungkin bagi saya tetap berada di perpustakaan untuk belajar siang ini. Kemudian yang ketiga yaitu perhaps, artinya mungkin. Kata ini berfungsi untuk memberikan keterangan suatu hal dapat terjadi dengan kemungkinan 40-60% saja. Kata perhaps dapat digunakan pada situasi formal maupun informal. Contoh kalimat, there were perhaps 1,000 people at the music concert last night. Artinya, mungkin ada 1.000 orang di konser musik tadi malam. Kemudian yang keempat yaitu probably, artinya mungkin. Salah satu contoh adverb of modality ini memiliki arti mungkin yang peluang terjadinya sebesar 70-95%. Probably digunakan ketika situasi formal saja. Contoh kalimat, it is probably going to snow on Sunday. I have checked it on Google. Artinya, kemungkinan besar akan turun salju pada hari Minggu. Saya telah mengeceknya di Google. Kemudian yang kelima yaitu maybe, artinya mungkin. Kata maybe memiliki fungsi yang sama dengan kata perhaps. Ia memiliki peluang terjadi 40-60%. Namun, ia digunakan dalam kesempatan informal saja. Contoh kalimat, maybe we have to make sure what we will get for dinner. Artinya, mungkin kita harus memastikan apa yang akan kita dapat untuk makan malam. Kemudian yang keenam yaitu possibly, artinya mungkin. Kata possibly digunakan untuk menunjukkan sebuah keraguan akan suatu kemungkinan. Ia dapat digunakan dalam situasi formal maupun informal. Contoh kalimat, we could possibly attend your birthday party tomorrow. Artinya, kami mungkin akan hadir pada pesta ulang tahunmu besok. Kemudian yang ketujuh yaitu necessarily, artinya seharusnya. Kata necessarily digunakan untuk mengekspresikan tingkat keharusan. Umumnya, necessarily digunakan bersama kata not di depannya. Contoh kalimat, this pink dress may not necessarily be the best for my birthday party. Artinya, gaun merah jambu ini mungkin tidak selalu menjadi yang terbaik untuk pesta ulang tahunku. Kemudian yang kedelapan yaitu certainly, artinya pasti. Kata certainly menunjukkan kepastian. Dalam tata bahasa Inggris, ia digunakan ketika kita tidak memiliki keraguan apapun pada kalimat. Contoh kalimat, the subway is certainly more comfortable than the car. I don't have to face crowded traffic. Artinya, kereta bawah tanah pastinya lebih nyaman daripada mobil. Saya tidak perlu menghadapi lalu lintas yang macet. Kemudian yang terakhir yaitu surely, artinya tentunya. Surely memiliki arti yang sama dengan kata certainly, namun ia memiliki fungsi yang berbeda. Kata surely digunakan ketika kita menginginkan suatu persetujuan dari orang lain. Contoh kalimat, I think the car is surely more comfortable than the motorcycle. Artinya, saya pikir mobil pasti lebih nyaman dibandingkan sepeda motor. Okay everybody, that's all presentation from us from group 2. We are sorry if we have a lot of mistakes. See you another time.